Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Dio Putra Fatih Rizky. Tim saya 22 10 70 30 124. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah peradaban Islam. Ya, di sini saya akan membahas tentang Dieng. Berbicara tentang Dieng, sebelumnya apa yang kalian tahu tentang Dieng itu? Mungkin embon kapuas atau kulinernya tempe kemul, mie ongklok, tempat wisata ada si Kunir, Golden Sunrise, Telaga Warna, Telaga Wenjer, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak, ada satu hal yang mungkin kalian akan melewatkan ini, yaitu rambut gimbal yang ada di Dieng. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Dieng, pada dasarnya, Dieng itu merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jadi ini Wonosobo, ini Dieng, ini Wonosobo, ya kan? Dieng, Wonosobo. Ya Dieng itu bagian dari Wonosobo. Harap semuanya bisa dimengerti bahwa Dieng merupakan sebuah desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, namun sebagian dari wilayah Dieng, wilayah dataran tinggi Dieng khususnya itu ada di Kabupaten Banjarnegara. Jadi separuh ada di Kabupaten Wonosobo, separuh lagi ada di Kabupaten Banjarnegara. Tapi kenapa yang Dieng di Kabupaten Wonosobo itu lebih terkenal daripada Kabupaten Banjarnegara? Karena gini, akses menuju Dieng lewat Kabupaten Wonosobo itu lebih mudah dan lebih terjangkau gitu. Maksudnya jalanannya itu lebih bersahabat daripada yang dari Kabupaten Banjarnegara. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang rambut gimbal yang ada di Dieng, mungkin saya akan sedikit membawakan sejarah tentang Dieng sendiri. Jadi kita akan mundur ke agak jauh. Pokoknya kita mundur agak jauh sekitar abad 14, di mana pada saat itu kerajaan Mataram Islam memerintahkan 3 punggawa untuk melakukan babat alas atau mempersiapkan pemerintahan lah gitu di daerah Wonosobo. Dari 3 punggawa yang diperintahkan oleh kerajaan Mataram tersebut, yang pertama ada Kiai Karim, Kiai Walid, dan Kiai Kolodete. Nah, Kiai Karim dan Kiai Walid ini mereka bertugas di daerah Wonosobo untuk mengatur jalannya pemerintahan, tata letak kota, dan lain sebagainya. Kemudian Kiai Kolodete ditugaskan untuk melakukan babat alas di daerah kawasan dataran tinggi Dieng. Oke, jadi Kiai Kolodete itu merupakan seorang yang sangat spiritual sekali, yang pada usianya waktu itu beliau dikenal sakti gitu ya, karena mempunyai ilmu-ilmu yang tidak biasanya gitu, ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia-manusia pada usia beliau. Jadi dulu dataran Dieng itu dikenal sebagai kawasan yang sangat mistis. Jadi pada saat itu tidak ada pemukiman, baru-baru pemukiman. Mungkin orang-orang aja tidak ada yang berani menuju dataran tinggi Dieng. Tapi dengan datangnya Kiai Kolodete yang akan melakukan babat alas di daerah kawasan dataran tinggi Dieng, maka itu menjadi awal mula berdirinya daerah Dieng. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Kiai Kolodete melakukan babat alas di kawasan dataran tinggi Dieng. Tapi asal kalian tahu, beliau tidak melakukannya dengan sendiri. Beliau melakukannya dengan istrinya. Beliau bertugas dengan istrinya, yaitu Nini Roro Rinci. Kemudian pasangan ini, Kiai Kolodete dan Nini Roro Rinci, mendapatkan wahyu dari Ratu Pantai Selatan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan di kawasan dataran tinggi Dieng. Tolak ukur dari kesejahteraannya yaitu adalah munculnya rambut gimbal pada masyarakat yang ada di Dieng. Maka dari itu banyak sekali yang meyakini bahwa anak-anak yang berambut gimbal merupakan keturunan atau titipan dari Kiai Kolodete dan Nini Roro Rinci. Bagi masyarakat Dieng sana, jumlah anak berambut gimbal itu berkolerasi dengan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin banyak anak yang berambut gimbal, maka semakin sejahteralah masyarakatnya. Namun semakin sedikitnya anak yang berambut gimbal, maka kesejahteraannya juga semakin berkurang. Kemudian munculnya rambut gimbal pada anak-anak ini biasanya ditandai dengan suhu panas yang tinggi selama beberapa hari. Namun, ketika sudah puncaknya, suhu anak tersebut akan kembali menjadi normal dan disertai dengan munculnya rambut gimbal yang ada di kepalanya. Jadi biasanya ketika anak itu panas selama beberapa hari tersebut,
kemudian anak itu sudah kembali menjadi dingin suhunya, biasanya di situ muncul juga tuh rambut gimbalnya itu, entah itu di bagian mana. Yang jelas ketika anak itu sudah sembuh dari suhu tinggi yang dideritanya, dialaminya, muncul juga rambut gimbal pada anak itu. Uniknya gini, rambut gimbal pada anak itu nggak bisa kita potong sembarangan. Maksudnya ketika kita tiba-tiba ingin memotongnya itu nggak bisa. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Beberapa cerita dari warga setempat menceritakan bahwa ketika kita berusaha memotong rambut gimbal yang ada pada anak tersebut, kadang gunting yang kita pakai itu terpelentang gitu. Apa sih bahasanya, terpelentang, mental gitulah, mental. Ada juga yang bilang ketika sudah dipotong selesai, rambutnya muncul lagi. Jadi untuk pemotongan ini tidak kita lakukan secara biasa, ada ritualnya, yaitu ruatan. Sebelum kita lakukan ritual tersebut, biasanya anak tersebut mempunyai permintaan yang sedikit aneh seperti itu. Jadi permintaannya ini harus dituruti dulu sama orang tuanya apabila ingin rambut gimbalnya hilang gitu. Jadi apabila anak itu meminta sebuah permintaan, kemudian orang tuanya bisa menurutinya dan dilaksanakan ruatan, maka anak itu akan menjadi anak-anak seperti biasanya. Udah rambutnya hilang, udah nggak bakal gimbal lagi. Jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya, ada nggak sih perbedaan antara anak-anak berambut gimbal dengan anak-anak biasa yang ada di Dieng? Jawabannya ada. Ya, perbedaannya mungkin anak yang berambut gimbal itu lebih ekstrovert, lebih aktif daripada anak biasanya. Kemudian juga terkadang emosinya tidak bisa terkontrol, tidak bisa terkendali. Namun ya, dua hal ini akan berkurang setelah diadakannya ruatan, bahkan mungkin bisa hilang. Oke, berbicara dengan ruatan itu merupakan sebuah ritual yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa, Bali, dan sekitarnya. Ruat sendiri dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai kata luar, atau yang artinya dibebaskan. Jadi ruatan ini pada dasarnya merupakan upacara untuk melepaskan seseorang yang diruat dari hukuman atau kutukan-kutukan dewa yang mungkin akan menimbulkan bahaya. Upacara ruatan rambut gimbal yang ada di Dieng ini juga bisa diartikan sebagai upacara atau permohonan kepada Tuhan untuk menghilangkan malah dari anak tersebut. Jadi ritual ruatan ini diadakan pada tanggal 1 Suro pada kalender Jawa untuk melepaskan segala penyakit, segala bentuk bahaya dari anak tersebut. Mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa dan sekitarnya tidak asing lagi kenapa upacaranya dilakukan pada tanggal 1 Suro. Ya, intinya tanggal 1 Suro itu sakral. Jadi kebanyakan masyarakat Jawa dan sekitarnya itu masih melakukan ritual sampai sekarang. Meskipun terkadang mereka melakukan ritual itu hanya untuk menjalankan adat istiadat, hanya untuk meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka, tanpa mengetahui apa arti dari ritual tersebut. Bagi masyarakat Islam, terutama berada di Jawa, ritual dapat diartikan sebagai wujud pengabdian, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan simbol-simbol yang memiliki makna yang mendalam. Dengan adanya simbol-simbol tersebut menandakan bahwa Allah selalu hadir dan dilibatkan pada ritual-ritual yang kita jalankan. Simbol dalam ritual juga bisa dipahami bahwa manusia merupakan makhluk tajali, yaitu makhluk yang tidak bisa dipisahkan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kali ini, simbol yang kita maksud yaitu adalah ruatan. Maka dari itu, hal ini merupakan sebuah akulturasi dari keinginan, pikiran, dan perasaan seseorang untuk mendekatkan dirinya lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian. Saya Dio, terima kasih. Integrasi, interkoneksi.